Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pandina Kiki Basuki Putri dari Prodi Teknik Industri STT Wastu Kancana. Saya merupakan dosen untuk pengampu mata kuliah Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut dengan SISPROD ERP. Pada mata kuliah Enterprise Resource Planning ini, kita akan mempelajari bagaimana kita mengimplementasikan semua lini dari perusahaan, mulai departemen pembelian, inventory, penjualan, hingga ke keuangan. Semua kita akan bahas, bukan hanya dari segi manufacturing saja, tetapi keseluruhan bisnis yang ada di perusahaan. Pada materi Enterprise Resource Planning ini memiliki bobot 2 SKS dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan termasuk dengan UTS dan UAS. Di materi Enterprise Resource Planning ini akan membahas mengenai konsep, modul, serta implementasi yang ada pada dunia industri. Sehingga mahasiswa capaiannya akan dapat mengetahui integrasi antar departemen, baik itu departemen pembelian, inventory, penjualan, hingga ke keuangan. Itu akan dipelajari di Enterprise Resource Planning. Di era digital saat ini, industri berkembang sangat pesat. Dengan industri 4.0 dan 5.0 saat ini, industri harus menciptakan kerja yang cepat, akurat, serta efisien. Sehingga mata kuliah ERP ini mengajarkan kita bahwa tidak hanya dari segi produksi saja yang harus capai target, tapi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dari perusahaan itu harus tercapai. Sehingga kita memerlukan proses bisnis yang baik melalui teknologi informasi dan juga sumber daya manusia yang kompeten. Salah satu teknologi yang dapat digunakan yaitu sistem ERP, yang dimana sistem ERP ini dapat mengelola semua yang ada di dalam perusahaan. Mengelola keuangan, mengelola inventory, mengintegrasikan mulai dari supplier, kemudian ke pemasaran atau penjualan, sampai dengan ke keuangan. Sehingga kita dapat mengetahui semua laporan dan semua alur proses secara cepat, tepat, real time oleh perusahaan. Capaian pada mahasiswa diharapkan dapat menerapkan antara ERP dengan industri saat ini, yaitu menggunakan tools dan metode yang ada di teknik industri. Sehingga mahasiswa dapat memberikan analisa dan evaluasi serta bagaimana tahapan-tahapan dalam mengimplementasikan sistem ERP dalam perusahaan. Pembelajaran ERP ini dilalui melalui diskusi, tanya jawab, kemudian juga ada bimbingan selama perkuliahan. Berikut merupakan video pembelajaran dari mata kuliah Enterprise Resource Planning yang saya ampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Resource Planning atau yang disebut dengan ERP. ERP itu apa? ERP adalah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk mengelola dan menghubungkan berbagai proses bisnis yang ada di perusahaan. ERP ini itu dapat diakses, diakses secara real time, akurat, dan terkoordinasi antar departemen. Tujuan ERP yaitu mengintegrasikan data antar departemen. Jadi setiap departemen, baik departemen penjualan, departemen pembelian, departemen inventory, itu semua saling terhubung. Sehingga karena saling terhubung akan mengurangi redundansi data atau duplikasi data. Nah, jadi karena sistem ERP ini semua menjadi satu data, tidak ada redundansi data. Jadi data tadi, data penjualan, data pembelian, itu semuanya menjadi satu database. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional. Jelas ya, karena saling terhubung, maka proses bisnis yang ada di perusahaan akan menjadi semakin ramping. Kalau proses bisnis yang ada di perusahaan menjadi ramping, maka akan ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional itu bisa berupa cost yang turun, ataupun juga dari time atau waktu. Jadi efisiensi operasional itu banyak jenisnya.
Kemudian mempercepat pengambilan keputusan karena real time tadi ya, akurat sehingga manajemen dapat mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian menyediakan informasi secara real time ya, jadi karena manajemen pasti butuh cepat itu datanya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu ERP, tujuan ERP apa, maka selanjutnya itu pendekatan pengembangan ERP. Nah, pendekatan pengembangan ERP ada yang tahu pendekatan pengembangan ERP itu ada 4. Ada pilot, ada debate, ada phase, dan ada paralel. Benar ya? Oke, kita lihat ya untuk apa itu masing-masing ya. Untuk phase itu pendekatannya implementasi dilakukan secara bertahap gitu ya. Jadi pada departemen tertentu setelah itu diimplementasikan pada departemen lainnya. Jadi misal ada modul penjualan, ada modul keuangan, ada modul purchasing, itu tidak serentak langsung. Penjualan dulu deh. Nah, setelah penjualan selesai, maka akan dilanjut ke modul-modul selain itu. Kemudian ada pendekatan menggunakan pilot ya. Kalau misalnya pilot ini pendekatan implementasi sistemnya hanya dilakukan ke beberapa departemen. Tadi kalau misalnya departemennya ada 3, ya berarti hanya beberapa, mungkin hanya 2, atau mungkin saja hanya penjualan saja, gitu ya. Kemudian ada paralel. Nah, kalau paralel ini pendekatan implementasinya dilakukan menerapkan sistem yang baru dengan sistem yang lama. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan debate. Nah, kalau debate ini pendekatan implementasinya langsung, jadi langsung go live semuanya. Yang tadinya mungkin pakai Udo, satunya pakai SAP, gitu. Ya udah, Udo kita tinggalkan, langsung go live menggunakan SAP. Nah, pada ERP itu ada modul-modul, ya banyak sekali modul. Yang dimana modul ini dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional dan manajerial perusahaan. Jadi setiap modul memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Namun seluruh modul saling terintegrasi. Jadi tadi modul penjualan, modul inventory, modul keuangan itu saling terintegrasi. Nah, ini contoh-contoh modul utama ERP. Ada mulai keuangan, penjualan, persediaan, pembelian, produksi, dan HR. Kita harus membuat general ledger atau yang disebut dengan buku besar. Nah, di general ledger ini ada yang disebut dengan chart of account atau yang disingkat dengan COA. Nah, itu akan menjadi salah satu cara mengintegrasikan semua modul lainnya, mulai dari penjualan, pembelian, persediaan, produksi, dan SDM. Gitu ya. Oke. Hubungan antar submodulnya. Di sini ada keuangan ERP, ya. Kemudian ada general ledger, ya. Jadi keuangan ERP itu membawa banyak sekali, mulai dari akuntansi dan finance, ya. General ledger itu ada di akuntansi. Awal sekali kita menggunakan ERP, yang harus dibuat itu adalah general ledgernya dulu. Kalau general ledger tidak bisa dibuat, maka jurnal setiap modulnya tidak ada. Jika tidak ada jurnal setiap modul, berarti transaksinya tidak bisa dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada akun payable dan akun receivable. Oke, ada yang tahu bedanya akun payable dan akun receivable? Mungkin sebelah sini ada yang tahu apa? Oke, betul. Utang dari supplier, ya. Oke, kalau ada? Mungkin dari yang sebelah sini? Pendapatan. Oke, jadi pendapatan yang tertunda atau piutang dari customer, ya. Jadi betul ya tadi dengan siapa? Dengan Rosdenanto dan kita ya tadi ya. Oke, jadi itu betul ya. Akun payable itu berhubungan dengan supplier ya. Oke, bisa bagus ya kita ya. Oke, selanjutnya itu ada akun receivable, berarti berhubungan dengan customer gitu ya. Nah, jadi uang kita yang di customer column akun receivable ya. Kemudian selanjutnya ada cash management. Ini juga perlu dan penting bagi perusahaan. Kenapa? Karena kita bisa tahu cash flow dari perusahaan. Kita bisa tahu pendapatannya seperti apa, pengeluarannya seperti apa, itu di cash management. Yang akhirnya bermuara kepada financial reporting. Di financial reporting itu ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan cash flow dan lain sebagainya itu di financial reporting. Oke, nah ini GL ya, ini adalah pusat pencatatan. Jadi semua transaksi di setiap modul itu masuk ke GL, gitu
gitu ya. Nah, GL ini digunakan untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas serta perubahan modal. GL itu dibuat menggunakan COA. Ini adalah nama akun dari COA-nya. Semua ini akan ada pada akun jurnal transaksi. Ya, pada poin A itu mencatat seluruh transaksi keuangan menggunakan jurnal apa? Jurnal transaksi keuangan. Yang di dalamnya itu ada kas dan modal. Kas dan modal itu didapatkan dari sini, gitu ya, dari pengelompokan akun atau COA, gitu ya. Nah, setelah kita membuat ini, itu akan langsung terotomatisasi. Jadi kasnya debitnya 10 juta, kreditnya 10 juta. Nah, kemudian ada akun payable. Ya tadi akun payable itu akun hutang yang berhubungan dengan supplier, ya. Jadi modul yang mengelola seluruh kewajiban perusahaan kepada pemasok, gitu ya. Nah, fungsi akun payable ini mencatat tagihan supplier, ya, jangan sampai hutang kita terlalu membludak di supplier. Nanti cash flow-nya macet kalau kita macet di supplier, ya. Jadi harus terupdate supaya kita tahu kondisi kita memproduksi hutangnya terlalu banyak, supplier tidak mengkasih barang, bagaimana, gitu ya. Nah, kemudian mengontrol jatuh tempo pembayaran. Jadi Diakui memberikan notifikasi hutang jatuh tempo bisa 7 hari, 10 hari atau 14 hari, 30 hari, gitu ya. Kemudian menghindari denda keterlambatan. Jadi karena jadwal pembayaran dapat dipantau secara otomatis di software Diakui. Kemudian mencatat pembayaran hutang. Jadi saat hutang dibayar, debit hutang usaha, kredit kas. Itu untuk AP. Nah, selanjutnya tadi kita akan bahas mengenai AR. Nah, AR itu adalah piutang usaha. Nah, di modul ini kalau tadi mengelola hutang kepada supplier, kalau di sini mengelola tagihan, tagihan pelanggan ke perusahaan. Oke. Nah, di sini memantau umur, aging. Jadi tadi misalnya mau 30 hari 300 juta. Ya, jadi semakin besar umur piutang yang jangan dikasih hutang yang terlalu besar. Itu merugikan perusahaan, ya. Nah, berarti kan bayar kita atau customer kita macet, gitu ya. Nah, jadi jangan, ya. Makanya kenapa ada pengelompokan piutang atau aging receivable. Kemudian penagihan. Jadi saat menagih Diakui secara otomatis akan ada muncul invoice, reminder pembayaran, surat tagihan itu akan ada Diakui. Oke, kemudian tadi ada cash management. Nah, ini modul yang mengelola arus kas, ya, arus kas yang keluar dan arus kas yang masuk, ya. Tujuannya memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasional. Ya, fungsi kasnya kita dapat monitoring saldo kas sehingga kita dapat menampilkan saldo kas yang terupdate, kemudian saldo bank yang terupdate, dan juga jika ada dana-dana mengendap itu secara real time, gitu ya. Kemudian mengelola arus kas, ya, jadi ada kas masuk dan kas keluar. Jadi kita bisa tahu, oh, kas masuk kita lebih kecil daripada kas keluar. Nah, itu ya. Jadi tujuannya ada cash management seperti itu. Jangan sampai yang masuk lebih dikit dibandingkan yang keluar, gitu ya. Oke, kemudian ada cash forecasting. Ini juga penting, ya, cash forecasting. Jadi misal di sini contohnya minggu depan itu gaji 20 juta, utang supplier itu 15 juta, berarti ini udah urgent. Bayar yang lain nanti dulu, gitu ya, karena ini udah deadline nih, gaji 20 juta daripada kita tidak menggaji orang. Nah, gitu ya. Nah, jadi di ERP kita dapat melalui cash forecasting. Ya, jadi ada peringatan bahwa perusahaan membutuhkan dana minimal 35 juta, gitu ya. Kemudian rekonsiliasi bank, ya, ini juga perlu, ya. Rekonsiliasi tidak hanya di bank, tapi di inventory juga penting, gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau di inventory rekonsiliasinya disebut dengan stock of name, ya. Nah, kalau di sini rekonsiliasi bank, ya. Jadi semua transaksi yang ada aktual dan yang ada di mutasi rekening itu harus sesuai. Nah, selanjutnya ada financial reporting, gitu ya. Jadi menghasilkan berbagai laporan keuangan, menyusun laba rugi supaya kita tahu, gitu ya, pendapatan kita, beban-beban kita apa saja, laba atau rugi nih perusahaan, gitu kan, ya, secara bulanan atau tahunan, gitu ya. Kemudian menyusun arus kas itu menjelaskan sumber kas masuk, ya, dan penggunaan kas keluar, menyusun neraca, jadi kita bisa menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas.
Nah itu ya, jadi muaranya semua ke sini, ke financial reporting. Modul ERP itu ada yang disebut dengan penjualan modulnya ya. Berarti ya selanjutnya yaitu modul penjualan. Oke. Nah, modul penjualan ini adalah modul ERP yang digunakan untuk mengelola seluruh proses penjualan, mulai dari penerimaan pesanan pelanggan, kemudian pengelolaan harga dan penawaran itu juga ada, pengiriman sampai membuat invoice di situ ada, sampai dengan proses pajak gitu ya. Oke, untuk penjualan ini terintegrasi dengan apa saja? Ada inventory, warehouse, finance, kemudian juga berhubungan dengan bisa juga kalau misalnya ini perusahaan manufacturing, berarti ada hubungannya dengan produksi. Nah, betul. Tapi kalau misalnya ini perusahaan trading company, cukup inventory, finance, warehouse, atau CRM, gitu ya. Jadi terhubungnya sampai itu aja, gitu ya. Nah, ini adalah proses sales ordernya, gitu ya. Misal di sini pelanggan memesan, ya berarti pelanggan memesan. Kemudian input sales order. Pengecekan stok, persetujuan pesanan, dan persiapan pengirim. Oke, nah pelanggan memesan berarti hubungannya pelanggan memesan ini akan berhubungan dengan modul penjualan, ya. Ini pun sama akan berhubungan dengan modul penjualan, dong ya. Nah, pengecekan stok berarti akan ada hubungannya dengan modul apa? Inventory, ya betul. Modul inventory. Nah, persetujuan pesanan ini approve atau tidak? Kalau misalnya ternyata tidak approve, berarti langsung close, gitu ya. Sama, ngecek stok juga, gitu kan? Berarti kalau misalnya pengecekan stok, gitu ya, bisa di sini ya, misal keputusannya apa? Kalau misalnya tidak ada, ya berarti nanti balik lagi. Tapi kalau misalnya ada nih stoknya, berarti persetujuan pesanan, gitu ya. Setelah persetujuan pesanan, maka harus ada persiapan pengiriman, dan ini akan berhubungan dengan membuat delivery order atau surat jalan, gitu ya, SJ ya, surat jalan, gitu ya. Jadi ada persiapan. Nah, SJ atau delivery order biasanya berhubungan dengan apa? Dengan modul apa? Inventory ya. Nah, dengan orang inventory, ya. Ini untuk proses sales order. Ini baru sampai sini. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan keuangan nantinya. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ya, manfaatnya sales order itu bisa mengurangi kesalahan pencatatan pesanan karena tadi ada approval dulu di sini, ada persetujuan pesanan. Jadi tidak akan ada kesalahan, lebih kurang lah ya kesalahannya. Mempercepat proses pelayanan pelanggan karena bisnis prosesnya sudah lebih ramping dan cepat. Memastikan stok tersedia. Nah tadi ya, jadi stoknya ada apa enggak nih? Kalau misalnya ada, lanjut. Kalau misalnya nggak ada, berarti balik lagi, gitu kan ya. Kemudian memudahkan pelacakan status pesanan karena tadi ada nama pelanggan, ya. Kemudian ada nomor handphone, ada nomor SO, gitu ya. Jadi lebih mudah. Jadi misal contoh, seorang pelanggan memesan 10 kemeja harga 150 pieces, maka ERP otomatis mencatat nilai pesanan 1.500.000. Jadi nggak usah manual lagi hitung ya, tinggal masukin aja 10 kemeja harganya 150 langsung, dan langsung mengecek ketersediaan stok yang ada di gudang. Ya, kemudian nah ini nanti yang selanjutnya akan berhubungan dengan faktur penjualan. Ya, nah faktur penjualan atau sales invoice ini adalah dokumen resmi yang berisi rincian transaksi penjualan yang harus dibayar oleh pelanggan. Ya, jadi faktur biasanya dibuat setelah barang dikirim. Nah ini jadi setelah barang dikirim baru nanti kita buat nih invoice-nya, gitu kan?
invoice-nya di sini. Pertanyaannya itu. Oleh siapa berarti kalau invoice dibuat? Oleh modul keuangan dong ya, modul keuangan. Biasanya kalau misalnya bayarnya itu memang memiliki harus ada pajak, berarti nanti akan dibuatkan faktur pajak, bukan FP misalnya faktur pajak. Tapi jika tidak, ya udah di sini sudah selesai, gitu ya. Oke. Nah ini ya prosesnya ya. Jadi secara langsungnya, gitu ya, sales order, pengiriman barang, pembuatan faktur, pembayaran. Nah pembayaran itu juga berhubungan dengan keuangan ya, jadi pembayaran langsung nanti debit kreditnya langsung ke bank mana, gitu kan ya. Misal pembayaran semua ke bank Panin, nah berarti nanti langsung masuk bank Panin untuk jurnal penjualan, ya gitu kan, langsung masuk debit kreditnya berapa, 1.500.000 berarti gitu kan tadi ya contoh. Tuh. Kemudian integrasi dengan modul finance-nya seperti apa? Ya, jadi saat faktur dibuat, jika pembayaran tunai berarti kasnya bertambah. Ya, pendapatannya pasti bertambah. Tapi jika pembayaran kredit berarti nggak langsung masuk kas kan uangnya ya, karena tadi uangnya masih ada di supplier, di customer ya, di customer. Jadi piutang yang bertambah, pendapatannya bertambah, tapi uangnya belum sampai di kita, gitu ya. Manfaatnya dapat mempermudah penagihan pelanggan, kemudian mengurangi kesalahan perhitungan transaksi dan mempercepat proses pencatatan keuangan serta menjadi bukti transaksi yang sah. Ya kalau ada invoice biasanya dikirim bermaterai itu udah sah, gitu ya. Nah jadi ini secara otomatis membuat invoice dan mengirimkannya kepada pelanggan yang jumlah 1.500.000. Nah ini ya monitoring penjualan. Jadi monitoring penjualan adalah proses pemantauan. Ya jadi selain kita membuat sales order, kemudian tadi membuat surat jalan, membuat invoice, ya di modul penjualan pun kita dapat monitoring penjualan. Yang pertama penjualan Januari berapa sih, gitu kan ya untuk meja, gitu kan. Kemudian Februari berapa sih dan Maret berapa, gitu kan. Jadi kita bisa tahu oh turun, oh naik, gitu kan ya. Nah kalau misalnya di sini naik ya, bagus berarti kan penjualannya. Kemudian produk terlaris kita juga bisa tahu. Jadi ERP dapat menunjukkan produk yang paling banyak terjual. Misalnya meja, celana, jaket. Produk mana yang paling sering terjual? Helmi. Kemeja ya, berapa pieces? 500 pieces ya. Oke. Kemudian penjualan berdasarkan wilayah ya. Penjualannya ada Jakarta, Bandung, Surabaya. Penjualannya ada 80 di Jakarta, Bandung 50 juta, Surabaya 40 juta. Pertanyaannya, Wandi deh. Wandi kira-kira penjualan berdasarkan wilayah, gitu kan? Yang paling kecil yang di mana? Di Surabaya ya. Hanya berapa nilainya? 40 juta, gitu ya, betul ya. Jadi langsung nih, gitu kan, kita sebagai manajemen bisa langsung tahu, gitu kan ya, penjualan berdasarkan wilayah berapa, penjualan berdasarkan produk yang terjual itu berapa. Hubungannya apa? Berarti produksinya kita bisa fokus di mana? Di Jakarta, Bandung atau Surabaya? Jakarta dong, ya kan? Karena pendapatannya lebih besar. Nah, itu untuk produksi. Itu kemeja, celana atau jaket berarti yang harus kita produksi banyak. Kemeja, betul ya? Gitu. Jadi kemeja 500 pieces yang terjual, sehingga pada dari segi produksi atau manufacturing itu harus memperbanyak ya kemeja yang diproduksi. Nah ini merupakan integrasi modul sales dengan modul lainnya ya. Jadi pada modul sales itu ada membuat sales, berarti itu modul penjualan. Kemudian modul inventory berarti ada cek inventory ya, dan membuat surat jalan atau membuat penerimaan barang. Kemudian modul keuangan ya, berarti membuat invoice oleh tim keuangan atau finance gitu ya. Jadi yang hijau ini keuangan ya, yang ini penjualan, yang ini inventory. Ada modul persediaan ya. Modul persediaan ini adalah modul ERP yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang. Ya, berikut adalah tujuannya: menjaga ketersediaan dari stok barang, menghindari kekurangan stok,
ya. Jadi kita jangan sampai stock out gitu. Nah, ini fungsinya dari modul inventory. Kemudian menghindari kelebihan stok atau overstock gitu ya, mempermudah pengawasan barang di gudang, mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan barang, serta mendukung kelancaran proses produksi dan penjualan gitu ya. Kemudian ada fungsi utama dari modul inventory, pasti monitoring stok ya, barang masuk, barang keluar, penjualan, pembelian, produksi, bahkan sampai barang ya. Nah itu ada di modul inventory. Oke, kemudian pengadaan barang ya, jadi juga ini berhubungan dengan inventory karena memastikan stok yang tersedia ya dengan melakukan pembelian atau pengisian ulang ketika jumlah persediaan mencapai batas minimum. Oke, pengelolaan gudang ya, jadi ini juga harus ada di modul inventory. Kenapa? Karena adanya proses mengatur penyimpanan ya, supaya jelas penyimpanannya nggak campur-campur gitu ya. Misalnya ada produk A, B, dan C ya, itu gimana sih produknya, karena kadang ada perusahaan yang banyak sekali ya nama-nama produknya gitu kan, jenis-jenisnya. Nah itu biar nggak tertukar dan kita mudah mencarinya di gudang mana, nggak perlu adanya pengelolaan gudang atau warehouse management di sistem. Penyimpanan barang ya, jadi tadi produk A gitu kan, ada jenis produk A, itu lokasi gudangnya di mana? Itu langsung tercatat di ERP. Produk AA itu di gudang A2, produk B dan di gudang D1. Kemudian ada stock of name ya. Stock of name ini sama rekonsiliasi tadi itu. Kalau misalnya keuangan, rekonsiliasi keuangan bisa bank atau kas. Nah kalau misalnya di sini rekonsiliasi produknya ya. Jadi di sistem 1, di sistem 98, duanya kemana gitu kan? Hilang atau bagaimana gitu kan? Nah itu jadi jelas ya. Nah manfaatnya itu mempermudah pencarian barang, mengurangi kehilangan barang, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan akurasi pada persediaan. Fitur pentingnya tadi safety stock, jelas ya, karena kita harus mengantisipasi lonjakan permintaan atau keterlambatan pengiriman. Contoh kebutuhan normalnya 100, safety stock 20, total minimumnya harus 120 gitu ya. Oke, kemudian stok aging. Jadi bukan hanya aging piutang, tapi di stok juga ada stok aging. Mengetahui usia penyimpanan barang. Ya, misalnya ini contoh laundry ya, deterjen, pewangi, plastik gitu kan ya. Nah kita harus tahu jangan sampai deterjen nanti udah lebih dari expirednya gitu kan. Itu kan udah susah digunakan ya. Kemudian barcode dan QR code ya. Contoh seperti di Caplang ya, yang waktu Caplang itu video Caplang itu dia menggunakan barcode atau QR. Jadi kenapa? Untuk apa? Untuk penerimaan barang ya, setelah di scan itu akan langsung masuk ke ERP. Pengeluaran barang pun sama, setelah di scan langsung masuk ke ERP. Stock of name juga lebih gampang, dan dihitung satu-satu manual, tapi langsung saja barcode seperti itu, sehingga proses lebih cepat dan akurat gitu ya. Dan yang terakhir adalah integrasi modul inventory dengan modul lain, gitu ya. Nah jadi di sini ada modul purchasing yang warna abu tadi ya, kemudian modul produksi ya untuk mengurangi bahan baku atau menambah barang jadi, kemudian modul sales tadi warna biru ya. Nah itu bisa mengurangi stok karena di sini tadi ada persiapan pengiriman ya. Nah pas membuat SJ otomatis yang tadinya di stoknya itu misal 100, setelah dibuatkan SJ, maka misal ya SJ-nya 50 gitu. Nah, nanti di stok langsung otomatis 50 gitu ya. Langsung otomatis 50 karena berkurang otomatis. Dijual kan ya. Oke. Modul inventory, jadi kita bisa tahu nih stoknya, input output stok pembelian, produksi dan penjualan. Serta modul keuangan, menghitung nilai persediaan dan HPP itu bisa langsung di sistem ya. Itu ya, mungkin itu saja ya hari ini. Nah, untuk modul selanjutnya mungkin akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.